Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajmain amma badu. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, lahir batin kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam yang kita tidak lupakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak nanti. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, perkenankan saya pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan tausiah yang bertema tentang keutamaan silaturahmi atau manfaat dari silaturahmi. Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, kita tingkatkan kualitas diri kita tingkatkan ibadah kita untuk mencari sebuah amal-amal kebaikan kita. Silaturahmi sama saja menjalin hubungan umat manusia untuk menyambung tali persaudaraan. Keutamaan dari silaturahmi ada beberapa bagian yang kalian harus ketahui. Yang pertama itu memperpanjangkan umur dan melapangkan rizki. Manfaat dari silaturahmi yang pertama ini memperpanjangkan umur dan melapangkan rizki. Salah satunya adalah kita mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara merupakan suatu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan di dalam umat manusia. Selain itu, silaturahmi juga merupakan amal yang paling terbesar yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meningkatkan diri pada saat kita bersilaturahmi. Seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahminya, maka Allah akan memberikan kelapangan rizki, memperpanjang umurnya bagi orang-orang yang menjalankan silaturahmi kepada umat muslim. Yang kedua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama saja kita menjalin silaturahmi dengan umat muslim yang satu dengan yang lain. Itu terbukti bahwa sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama saja kita menjalin hubungan silaturahmi kepada umat Islam. Dan salah satunya adalah kita memperlakukan manusia dengan baik dan terpuji. Ya, itu salah satunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya kita berpuasa, bukan hanya kita beramal, bukan hanya kita menjalankan sholat 5 waktu, tetapi mendekatkan diri kepada Allah, kita pun bisa menjalin silaturahmi kepada anggota keluarga kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, dan kepada sanak saudara kita. Itu adalah salah satu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, keutamaan dari silaturahmi, dijauhkan dari api neraka. Manfaat silaturahmi yang berikut ini, barang siapa yang menjalankan tali silaturahmi kepada umatnya, kepada sesama manusia, Allah akan menjauhkan orang tersebut dari
api neraka. Karena orang tersebut sudah melakukan perintah yang dilaksanakan sama Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Orang yang tidak mau bersilaturahmi berarti dia sama saja ingin mendekatkan dirinya kepada api neraka. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, yang keempat, keutamaan manfaat dari silaturahmi menjaga kerukunan dan keharmonisan. Menjaga kerukunan keharmonisan ini salah satunya dari manfaat silaturahmi. Karena kita dengan menjaga kerukunan, dengan menjaga keharmonisan, insya Allah kita akan selalu senantiasa ingin bersilaturahmi. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk yang membutuhkan satu sama lain, tidak luput dari rasa kesalahan, rasa kehilafan, dan tidak luput dari dosa-dosa yang pernah kita berbuat disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu kita untuk menghilangkan rasa kesalahan kita, dosa kita dengan cara bersilaturahmi, yaitu mendekatkan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita aniayai, yang pernah kita lukai hatinya, kita datangkan dengan cara kita bersilaturahmi. Itu wujud dan bentuk untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan kita sebagai umat Islam. Nah, yang kelima, sebagai makhluk mulia. Sebagai makhluk mulia, kita wajib bersilaturahmi. Kita akan dianggap mulia sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjalankan tali silaturahmi untuk diri kita dan orang lain. Ya. Kita melaksanakan silaturahmi itu sudah menunjukkan akhlak yang terpuji. Kita sudah melakukan memaafkan orang lain, itu termasuk akhlak yang terpuji. Kita tidak memutuskan tali silaturahmi, itu sudah mewujudkan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang terpuji, yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita umat manusia ingin dicintai, ingin dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi manusia atau makhluk yang mulia. Salah satunya adalah kita bersilaturahmi ke sesama manusia. Ya, untuk menjalin silaturahmi, supaya silaturahmi kita tidak putus, selalu ada dalam diri kita, maka kita tingkatkan rasa silaturahmi yang ditanamkan dalam diri kita sendiri. Silaturahmi kita adalah kesadaran dari kita sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Nah, itu adalah 5 dari keutamaan manfaat silaturahmi pada diri manusia. Di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh berkah, bulan penuh pengampunan dan penghapusan dosa-dosa yang kita lakukan, dengan ini kita menjalankan tali silaturahmi kepada kerabat kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, dan kepada orang tua kita. Kita harus terus menjalankan silaturahmi dengan baik. Apalagi setelah bulan suci Ramadan, kita akan yang dinamakan adanya Lebaran atau Idul Fitri. Disitulah momen kita untuk saling memaafkan. Disitulah momen kita untuk meningkatkan tali silaturahmi kita. Apabila ada orang yang datang ke rumah kita untuk bersilaturahmi, kita bisa membukakan pintu seluas-luasnya dan kita bisa menjalankan silaturahmi dengan baik. Apalagi yang kerabatnya jauh dengan kita di bulan suci Ramadan, persiapan Lebaran atau Idul Fitri, kita berbondong-bondong untuk meminta maaf kepada kerabat-kerabat kita yang jauh maupun yang dekat. Ya. Demikian ceramah yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari diri saya, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliruan, kesalahan, dan dosa datangnya dari saya pribadi sendiri. Sebelum saya tutup, ada satu pantun yang saya akan sampaikan ke permisa semuanya.
jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga tausiah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Pisau arit memotong duri. Mohon pamit dan undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.